Silakan Siva buka suaranya dan menjawab. Tidak dengar. Dengar tidak? Ayo Siva. Ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Yeay, good job. Kasih dong tepuk tangannya buat Siva. Oke lagi ya, siapa nanti nih? Siap-siap ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Tiopan Hutapea. Ada di mobil, nggak apa-apa ya, kedengaran suara misalnya. Yuk Tio. Ayo jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku Good. jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yeay, kita kasih tepuk tangan buat Tio. Good job. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Siapa yang mau jawab angkat tangan? Siapa yang jawab nih? Adakah yang angkat tangan? Alfa dan Agape dari Banjarbaru. Ayo jawab. Buka suaranya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yeay, kasih dulu tepuk tangannya lagi. Good job. Satu lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Yang jawab adalah siapa di sini ya? Siapa ya? Ferdi. Mana tadi ada Ferdi nih? Iya, Ferdi buka suaranya. Ayo jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oke deh, tepuk tangan buat Ferdi. Good job. Sekali lagi Miss Ola, nanti kalian nyanyi jawabnya sendiri-sendiri di rumah ya, Miss dan Mister juga. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay. Puji Tuhan. Nah, anak-anak dan Mister Miss semua, kita akan mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Tadi itu adalah pembukaan supaya kita lebih siap, lebih semangat. Oke, yuk kita olahraga dulu sebentar. Tangannya seperti ini semuanya. Ya, terus mulai seperti ini. Kedua, dan majuin ke kamera semuanya. Iya, tarik yang kencang, tarik Mang, gitu ya. Nah, setelah itu ke atas lagi. Iya, ke samping dibuka tangannya. Iya, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Oleh anugerah-Mu kami boleh sehat, kuat. Kami menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Saat ini kami anak-anak-Mu beribadah kepadamu Tuhan. Kami berdoa, berkati jaringan internet yang kami gunakan, semuanya berfungsi, perangkat-perangkat handphone, laptop yang digunakan, berfungsi dengan baik, tidak ada gangguan selama kami ibadah. Tuhan Yesus, tolong kami berikan sukacita, berikan damai sejahtera, dan sungguh-sungguh untuk kami beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan hadir bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyi satu lagu, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Bapakku datang, penyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau hebat Tuhan. Mari anak-anak katakan Tuhan hebat bagi hidupmu. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Terpujilah nama Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang berkuasa sungguh besar. Terima kasih buat anugerah-Mu yang ajaib bagi kami. Kami hanya mau katakan kepada Engkau Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu, selain dengan memuji Tuhan, menyenangkan-Mu, menyampaikan kata-kata yang baik kepada Tuhan, kata-kata yang luar biasa, yang Tuhan buat bagi kami, betapa hebatnya pekerjaan Tuhan. Karena kami boleh menghirup udara segar pagi ini, kami boleh menikmati cuaca yang indah, kami boleh menikmati makanan minuman yang Tuhan sediakan, kami boleh menikmati nafas hidup yang Engkau berikan, semua yang kami butuhkan Tuhan yang Engkau berikan yang terbaik. Dengan apa kami balas semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, selain dengan memuliakan nama Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Dengan apa akan kubalas kebaikan-Mu? Terpujilah nama Tuhan. Mari anak-anak berikan hatimu kepada Tuhan, berikan penyembahanmu, dan sampaikan kata-kata terima kasih kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji, layak disembah.
Kita nyanyikan refnya saja dengan apakan ku balas kebaikanmu. 1, 2, 3. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi. Dengan apa akan ku balas. Saya serahkan kepada yang bawa firman. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu lamanya. Engkau Tuhan yang baik bagi kami, Tuhan yang baik bagi seluruh manusia di bumi ini. Engkau Tuhan yang mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih-Mu. Biarlah seluruh kami, anak-anak, orang tua, guru, kami bertumbuh di dalam kebenaran, kami bertumbuh dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami bertumbuh di dalam kebaikan-Mu. Biarlah ini selalu kami ingat seumur hidup kami, bahwa Tuhan Yesus baik dan Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak semua. Ya. Hari ini saya lagi ya, supaya mukanya dilihatkan. Masih banjir. Masih banjir. Oh, ini Matthew masih banjir ya? Matthew dan Kristal kena banjir ya? Jadi nggak di video, nggak lihat mukanya. Ini anak-anak, kita mengulangi kembali pelajaran tentang di kitab Yohanes. Kita udah beberapa hari ini membaca kitab Yohanes setiap hari, ya. Kitab Yohanes itu ditulis oleh murid Tuhan Yesus. Murid Yesus yang langsung setiap hari ikuti Yesus kemanapun dia pergi. Dan kitab itu ditulis oleh kitab Yohanes ini, Injil Yohanes ini ditulis oleh Pak Yohanes, bukan Pak Yohanes apanya apa, bukan Pak Yohanes murid Tuhan Yesus, ya. Oke. Sekarang anak-anak, kemarin malam jam berapa ya? Anak-anak udah tidur kali. Wah, ada angin ribut, ada angin kencang. Ada beberapa anak mungkin yang sampai hari ini halaman rumahnya masih kebanjiran, masih tergenang air, ya. Nah, hari ini misalnya membahas tentang namanya rumah, ya, RUMAH. Siapa di sini yang tinggalnya di rumah? Iya, di rumah. Siapa yang tinggalnya di kardus? Ada? Enggak ada. Siapa yang tinggalnya di jalan raya? Yang tinggal di kardus itu Bedwi, Miss. Karena aku buat rumah Bedwi dari kardus. Yang tinggal di kardus itu kucing ya? Kucing tinggalnya di kardus. Kalau anak-anak nggak tinggal di kardus. Tapi di Jakarta dulu ya masih ada orang yang bikin rumahnya itu dari kardus. Taruhnya di kolong jembatan karena nggak punya rumah. Kalau kita kenalan dengan orang, pasti orang tanya gini, kamu namanya siapa? Nama saya Rahel. Kamu rumahnya di mana? Gitu. Pasti ditanya alamatnya. Oh, rumah saya di Handil Bakti. Oh, di Handil Bakti. Dekat yang mana Handil Baktinya? Komplek apa? Kayak gitu. Kalau orang mau ketemu Miss Rahel, kamunya pasti di rumah atau di sekolah. Nggak mungkin carinya, kamu biasa pasarnya di mana? Oh, biasa salonnya di mana? Enggak, carinya pasti rumah. Kita itu akan aman kalau tinggal di dalam rumah. Ya. Kita akan aman kalau tinggal di dalam rumah.
Kenapa aman? Coba anak pikir baik-baik. Apakah ada gambar, bisa keluar gambarnya Mister Daru? Aku lagi on proses. Coba pikir baik-baik. Ketika misalnya anak-anak ngantuk, capek, habis olahraga, habis sekolah, habis belajar, pasti tidurnya juga di rumah. Mau makan, dapur adanya juga di rumah. Rumah itu walaupun entah itu kecil atau besar, bukan itu masalahnya. Ya, bukan masalahnya, "Miss, rumahku kecil, Miss, rumahku begini-begini." Bukan. Tapi kalau kita punya rumah, maka kita akan merasa aman. Biarpun kita enak tinggal, gambar rumah Mister Daru. Biarpun kita enak-enak tinggalnya di hotel, tapi tetap pengen pulang ke rumah. Rasanya kalau sampai rumah, lega, langsung baring. Nah, ini rumah, contoh rumah ya. Ini ada rumah. Di dalam rumah inilah tinggal namanya keluarga. Keluarga itu tinggal di dalam rumah. Dalam rumah ada pintu, ada jendela, ada dapur, ada kamar mandi, ada ruangan duduk dan sebagainya. Rumah ini menjadi tempat perlindungan, ya, tempat perlindungan. Kalau kita punya rumah, kita punya tempat perlindungan, ya. Kalau misalnya di luar lagi ada hujan besar. Nah, ada gambar hujannya yang Mister Daru ya. Ada hujan besar sekali, maka anak-anak pasti lari ke rumah. Lari ke rumah, kunci pintu. Dan kita bisa nonton hujan itu dari jendela. Hujannya gede banget. Waduh, sampai pohon-pohon, sampai udah mau tumbang. Kita bisa lihat dari dalam rumah, tapi kita nggak kehujanan kalau tinggal di rumah. Tapi coba, ada suara kah? Kita mendengar. Anak-anak dengar suara Miss Rahel? Kasih jempol? Ada. Ada ya? Oke, ulangi ya. Jadi anak-anak, ketika kita tinggal di rumah, biarpun banjirnya sebesar, hujannya sebesar ini, kita nggak kebasahan. Asal tinggal di rumah. Kalau kita masuk ke dalam rumah, kalau malam-malam banyak pencuri, banyak penjahat, tinggal dalam rumah, kita pasti aman. Ya. Terus misalnya udaranya panas banget, tinggal dalam rumah, kita pasti aman. Ya, rumah itu adalah tempat perlindungan. Kalau kita punya rumah, kita akan hidupnya tenang. Coba bayangkan, kalau kita nggak punya rumah, pulang sekolah kemana ya hari ini ya? Aduh, pusing dah. Kesini pergi ke rumah teman. Rumah teman lebih bagus, hebat, rumahnya gede, tinggal di rumah teman. Tapi lama-lama ya harus pulang juga. Biarpun rumah kita lebih kecil, yang penting itu rumah kita sendiri, maka kita pasti lebih tenang, lebih aman. Tadi malam misalnya lihat loh, anak-anak ada lihat nggak ya? Tengah malam itu ada angin besar, di Handil Bakti itu mati lampu sampai pagi. Wah, misalnya nonton dari jendela lihat, waduh anginnya gede banget. Hujannya kayak mengamuk. Miss, nggak ada suaranya Miss Rahel. Ada hujan, suara kah? Ada Miss. Kedengaran, ada, jelas. Ada suara nggak? Ada Miss. Ada. Ada ya? Okay. Ada Miss, jelas. Oke, lanjut ya. Jadi ketika misalnya lihat dari dalam rumah, wah hujannya gede banget, tapi misalnya nggak kebasahan. Misalnya masih bisa tidur malam-malam. Kenapa? Karena tinggal di rumah. Coba kalau nggak punya rumah, pasti misalnya kedinginan, kehujanan, ketakutan, mau tidur di mana, cari-cari tempat tidak aman. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus di Yohanes pasal 14 itu bilang begini loh. Dia bilang begini anak-anak. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Waduh. Sekalinya anak-anak, ketika Tuhan Yesus pergi ke surga, dia juga sediakan rumah buat kita. Dia bilang,
Sebab aku pergi ke situ, maksudnya ke surga, ke rumah Bapa itu, untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya memikirkan gimana rumah kita di bumi ini. Dia juga pergi ke surga duluan, waktu dia mati, setelah itu dia bangkit lah. Dan bahwa dia naik ke surga, dia sediakan tempat untuk kita. Jadi nanti kalau kita mempunyai rumah bukan hanya di bumi, tapi juga di surga. Ada tempat untuk kita. Jadi aman. Di surga anak-anak enggak jadi gelandangan. Oh, di mana rumahku ya? Di mana ya? Aduh, ini di surga nih. Hore, masuk surga, tapi gelandangan. Enggak punya rumah. Tuhan bilang bahwa kalau kamu masuk surga di rumah Bapakku, itu banyak tempat tinggal. Bukan sedikit. Banyak. Oh, surga gitu loh. Kompleks surga. Di kompleks surga itu banyak tempat tinggal. Dan Israel berdoa supaya semua anak-anak, papa, mama, semua guru-guru bisa masuk surga dan tinggal nanti di surga. Karena di surga itu ada banyak tempat tinggal. Nah, kalau begitu, Miss, jadi gimana? Nah, kita jadi bisa tenang deh hati kita. Kita bisa tenang. Karena hidup kita terjamin. Bukan hanya di bumi ini saja, tapi nanti ketika kita pulang meninggal dunia, kita kan tidak tahu ya kapan meninggal. Kalau kita di dalam Tuhan, kita meninggal dunia, kita pasti masuk surga. Tuhan udah sediakan rumah untuk kita. Mudah-mudahan rumah misalnya sebelahan sama rumah Julio ya. Ya, mudah-mudahan kita bersebelahan nanti tetanggaan. Bersebelahan dengan Nael, bersebelahan dengan anak-anak semua, dengan Ika, dengan Cecil. Wah, misalnya berharap kita bersebelah-sebelahan. Nanti kita ke jalan, Misael, ada kamu. Wah, seneng banget. Kalau di surga kita ketemuan, wah pasti seru, pasti ramai, pasti menyenangkan. Karena di rumah di surga itu ada tempat tinggal. Terus, Miss, gimana caranya dapat rumah di surga? Kalau di bumi, Miss, setahu saya, kalau mau punya rumah, harus ada duitnya. Lalu harus ke tukang toko bangunan, beli barang bangunannya. Lalu setelah itu dibikin dia rumahnya. Tapi ada juga, Miss, yang bikinnya begini loh. Datang ke toko ke pemasaran, bayar, dicicil rumahnya, setelah itu dapat rumah ya akhirnya. Kalau di surga gimana? Caranya bagaimana? Supaya saya bisa punya rumah di surga. Cicilnya ke siapa? Bayarnya ke siapa? Ternyata anak-anak semua itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Waktu Yesus mati, dia mati di surga, dia bilang, sudah selesai. Sudah selesai. Saya udah dicep, sudah selesai. Nah, untuk kita ke surga, itu kita kalau mau ke rumah siapapun, mau ke rumah siapa perlu alamat. Coba, betul nggak? Misalnya alamatnya di mana? Komplek Grand Purnama. Oh, gede banget. Di mana tuh jalan Blok E 27 nomor 54. Jadi kalau kita mau ke rumah orang, ke rumah siapapun, itu harus lewati jalan apa? Nah, ada nama jalannya. Jalan HKSN, Jalan Handil Bakti, Jalan apa, Jalan Ahmad Yani, ada nama jalannya. Dan kalau kita ke surga, apa jalannya? Kita lihat sama-sama di Yohanes 14 ayat 6, dikatakan, Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Ternyata jalannya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, udah pasti benar nyampe ke surga. Coba kalau anak-anak pergi ke Mami Israel dengan orang yang nggak tahu jalannya. Bawa muter ke Ahmad Yani, muter ke Banjarbaru, ke rumah Koko Alfa dulu, puter-puter ke Pelaihari, kemana-mana. Karena nggak tahu jalannya. Tapi kalau kita bersama Tuhan Yesus, itu udah pasti benar jalannya ke surga. Dan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya anak-anak ya,
Itu sebabnya anak-anak semua, kalian adalah anak-anak yang beruntung karena mengenal Tuhan. Pesan Israel hari ini, tetaplah ikut Tuhan. Tetaplah ikut Tuhan seperti orang ini nih. Dia ikut Tuhan kemanapun pergi. Karena Tuhan adalah jalan yang benar. Dan Tuhan sudah memberikan jaminan bagi kita. Apapun yang terjadi, Tuhan bukan hanya memikirkan, menyediakan apa yang kita butuhkan di bumi, di sorga pun dia juga sudah menyediakan. Nah, tinggal anak-anak di bumi ini, anak-anak mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, menjalani kebenaran, mengalami kebenaran, dan anak-anak menjadi berkat sehingga semakin banyak orang yang bisa ikut Tuhan melalui anak-anak. Anak-anak harus berdoa nih, Miss, ada loh tante saya Miss nggak kenal Tuhan. Nah, udah saatnya didoakan, ya. Itu hari ini yang mau saya sampaikan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ayo Anggi, pinter Anggi ya. Anggi bersemangat. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, kami senang sekali karena kami punya rumah di bumi ini. Kami boleh aman. Papa dan mama kami menyediakan rumah tempat tinggal bagi kami. Sehingga Tuhan ketika hujan besar, kepanasan, ada orang jahat, datang binatang buas, kami tidak mengalaminya karena kami tinggal di dalam rumah. Kami tetap di dalam rumah dan kami melihat bagaimana Tuhan menjaga kami, melindungi kami di dalam rumah kami. Tuhan terima kasih, kami berdoa agar teman-teman kami yang mungkin masih kebanjiran atau genangannya masih tinggi, Tuhan kami minta agar Tuhan memberkati mereka, tolong mereka diberi kesehatan, tolong mereka Tuhan supaya mereka juga cepat surut airnya. Terima kasih juga kami bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal rumah kami di surga. Kalau kami ke surga, kami tidak jadi anak gelandangan, kami tidak jadi anak yang nggak punya rumah, kami tidak jadi kebingungan, tapi kami tahu kami sudah punya tempat tinggal di surga. Tuhan sudah menyediakan. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami selalu mengikut jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Biarlah kami tidak meninggalkan jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Hamba berdoa kepadamu Tuhan agar semua anak-anak, orang tua, guru-guru dan keluarga kami seluruhnya adalah orang-orang yang hidup di dalam jalan yang benar, sehingga kami Tuhan bisa bersama-sama dengan Engkau di surga, dan kami juga bisa bertemu dengan teman-teman kami ketika kami di surga nanti. Kami bertemu dengan seluruh keluarga kami ketika kami di surga nanti. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, ada pengumuman ya. Anak-anak, ini pembelajaran kita di bulan Februari mulai hari Senin, setiap anak-anak itu boleh datang ke sekolah untuk belajar 1 jam saja sesuai jadwal yang diberikan. 1 jam saja. Misalnya contoh nih, Koko Alfa kenanya hari Rabu jam 9.30 sampai 10.30. Maka Koko datang ke sekolah, kalau Koko mau belajar bersama Mr. Daru, datang ke sekolah di jam 9.30 sampai 10.30, harus pakai masker. Ya, sudah makan pagi dari rumah. Karena di sekolah tidak ada makan, tidak disediakan kantin ya, 9.30 sampai 10.30. Setiap anak-anak ada jadwalnya. Nggak boleh sembarang-sembarang, aku jam 12, aku jam 11, nggak bisa. Ikutin jadwal yang diberikan oleh guru. Ya, seminggu 1 kali 1 jam saja. Tapi anak-anak harus langsung pulang setelah itu, nggak ada main di sekolah. Jadi papa mamahnya nanti tidak boleh masuk ke dalam ruangan sekolah. Semua yang datang ke sekolah itu akan dicek suhunya, akan diyakinkan anak-anak sudah, dan anak-anak juga harus jaga jarak. Kita kan 3M ya, mencuci tangan,
memakai masker, dan menjaga jarak. Itu kan diterapkan di sekolah, anak-anak boleh belajar, gunakan waktu untuk bertanya sama gurunya. Mister, Miss, ini bagaimana caranya? Matematika ini saya nggak ngerti, atau apa, boleh tanya ya. Jadi anak-anak nanti lihat jadwal dikasih anak-anak oleh guru masing-masing, digunakan. Miss, kalau nggak boleh sama papa mama bagaimana? Berarti nggak apa-apa. Ya, nggak usah nanya, mama, nggak usah bikin papa pusing. Papa mama bilang gini, anak kamu jangan ke sekolah, papa mama masih khawatir. Berarti anak-anak tidak usah datang ke sekolah. Ya, jadi tetap diberikan hak yang sama, semua anak ada jadwalnya. Tapi kalau misalnya papa mama bilang tidak, papa mama bilang masih khawatir, anak-anak tidak usah menangis. Berarti masih belajar di rumah bersama-sama papa mama, nggak apa-apa. Sama saja. Kan dari sekolah juga diberikan diperhatikan anak-anak, sama aja ya. Jadi itu pengumuman Miss Rahel. Apakah ada dari guru lain? Parents meeting. Oh iya, sebentar sore jam 4 ya. Itu ada parents meeting, pertemuan orang tua melalui Zoom. Bilang papa mama nanti hadir ya di Zoom ya. Misalnya mau jelasin yang tadi misalnya omong tadi ke papa mama tentang belajar di rumah. Pembelajaran di sekolah. Ya, jadi anak-anak bilang papa mama tolong ingatkan papa mama sebentar sore ada pertemuan orang tua. Ya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan atau tambahan lain? Kalau anak-anak sampai di sekolah, belajar di sekolah, tidak bisa diatur, main sana sini, pegang sana sini, nggak mau diatur, nggak mau jaga jarak, nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan, nggak mau pakai apa yang disediakan guru, diperintahkan guru, maka anak-anak tidak diizinkan lagi untuk datang ke sekolah belajar. Ya, itu bisa membahayakan teman. Jadi dalam satu kelas itu nggak banyak, paling satu kelas itu dibagi 2. Kalau anaknya 7 berarti dibagi 2, kalau anaknya 12 dibagi 2, semua dibagi 2. Rahel. Ya, siapa? Siapa sebutkan nama? Cecil nih. Ya, Cecil, silakan. Itu ke sekolahannya pakai seragam nggak, Miss? Enggak. Ke sekolahnya tidak pakai seragam, pakai pakaian bebas, tapi pakai sepatu rapi, nggak pakai sendal. Misalnya takutnya kalau pakai sendal, jalan lah anak-anak nyeker lah. Pakai sepatu, pakai sepatu pokoknya. Pakai sepatu, pakai pakaian bebas rapi, tidak pakai baju sekolah. Nah, nanti anak-anak jangan nangis ya, anak TKA juga. Kalau begitu masuk, nanti pintu pagar langsung ditutup, jadi nggak boleh, hanya betul-betul anak-anak aja di dalam, papa mama di luar. Papa mama di luar 1 jam saja, setelah itu langsung pulang. Jadi mohon papa mama jemputnya tepat waktu ya. Miss. Matthew belum selesai Matthew. Ya. Siapa yang ngomong? Boleh sebut nama, misalnya nggak lihat soalnya. Ini saya mau misi. Ara, oke Ara. Ya, Ara silahkan. Saya nggak ada sepatu, Miss. Oh, nggak ada sepatu. Oke. Masih pengungsi ya? Iya. Oke, Ara. Oh ya, Kristo, maaf Kristo. Oke, Ara. Kalau memang kondisinya belum ada sepatu nggak apa-apa. Cuman yang misalnya mau ingatkan betul-betul adalah betul-betul 1 jam saja langsung pulang. Ya, papa mama, mohon papa mama ingat bahwa 1 jam langsung dijemput. Karena apa? Karena beda setengah jam itu ada teman lain lagi. Kan 9.30 sampai 10.30. Beda setengah jam, nanti guru-guru beresin lagi ruangannya, semprot lagi, baru setelah itu datang lagi jam 11. Jadi nggak boleh ada lagi anak-anak betul-betul harus selesai langsung pulang. Cuman papa mama nggak boleh masuk ke sekolah, duduk di sekolah gitu juga, nggak diizinkan. Nanti pembelajarannya bukan mengerjakan tugas-tugas yang dari sekolah, bukan. Tapi hal-hal yang anak-anak belum kuasai, misalnya kalau TK B atau TK
TKA, TKA mungkin mengenal huruf, mengenal angka, atau hal-hal yang tidak anak-anak tidak kuasai. Kalau TKB dan kelas 1 membaca, melancarkan baca. Kalau SD mungkin matematika, atau kalau anak-anak yang nggak bisa membaca belum bisa baca lancar, dilancarkan membacanya. Jadi materinya adalah keterampilan dasar belajar. Jadi anak-anak jangan bawa ya, walah bawa semua buku tema, semua bawa nih. Ini mister kita kerjain sama-sama. Kecuali kalau memang ada pertanyaannya. Jadi anak-anak misalnya anjurkan sebelum datang ke sekolah yang 1 jam itu, pikirkan baik-baik apa yang mau ditanya. Karena kesempatannya itu adalah 1 jam itu di sekolah. Ada lagi? Kalau tidak ada, apa Vano? Nggak ada. Siapa di sini yang masih ngungsi ya? Kayaknya masih selain Anara. Vano mungkin masih ngungsi juga ya. Yang lain sudah di rumah ya. Joy udah pulang Joy. Ferry juga masih ngungsi. Ibu Nona juga masih ngungsi. Oke, gitu aja ya. Terima kasih untuk hari ini, untuk anak-anak yang sudah hadir. Selalu semangat beribadah untuk kita mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan berkati. Dadah Miss, Tuhan berkati semuanya. Berkati. Bye-bye. Thank you, Alfa, Agape. Ya. Dadah. Belajar ya. Good job.